Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pengembangan SIM pada organisasi. Adapun anggota kelompok kami, Anita Nur Hikmah, Ella Laylasari, Hasan Basri, Santun Ayu Ningtyas, dan Yolanda Nurmalinda. Selamat menyaksikan. Apa itu pengembangan SIM? Pengembangan organisasi adalah proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan yang cepat melalui berbagai pendekatan teknostruktural. Sedangkan yang dimaksud pendekatan teknostruktural antara lain perencanaan struktur, metode sosioteknis, perluasan kerja dan pendalaman kerja, rekayasa dinamika kelompok, pengembangan pranata, pengembangan kapasitas dengan tetap mempertahankan efisiensi kerja dalam organisasi. 4 unsur yang mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi yaitu 1. Manusia atau perilaku, 2. Teknologi, 3. Tugas, 4. Struktur. Alternatif pengadaan sistem perangkat keras atau perangkat lunak. 1. Membeli sendiri, 2. Menyewa atau renting, 3. Sewa beli atau leasing atau 4. Bagi waktu, dan 5. Menggunakan jasa pusat pengolahan data. Selanjutnya yaitu System Development Life Cycle atau disingkat sebagai SLDC, yang berawal dari analisis, menuju desain, menuju implementasi, yang terakhir menuju operasi dan ke analisis kembali. Selanjutnya, konversi. Konversi adalah proses menempatkan sistem yang berfungsi atau dipakai dalam pengolahan data sehari-hari sesuai dengan kebutuhan SIM yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu ada 4 pendekatan konversi. Yang pertama, konversi langsung. Konversi langsung yaitu konversi yang dilakukan dengan mempergunakan sistem baru secara langsung, dalam arti bahwa sistem lama tidak dipakai lagi segera sesudah sistem baru dipasang. Dalam hubungannya dengan pihak pemasok, maka transaksi biasanya dilakukan secara penyerahan kunci atau turnkey. Konversi ini dilakukan bila 1. Sistem yang baru tidak mengganti sistem apapun yang sudah ada. Kedua, sistem lama sudah dinyatakan tidak memiliki nilai radisua lagi. Yang ketiga, sistem yang baru tersebut sangat kecil atau sangat sederhana, baik nilai maupun kapasitasnya. Yang keempat, desain dari sistem baru sangat berbeda dari sistem yang lama, dan perbandingan kinerja antara kedua sistem tidak akan banyak artinya. Konversi paralel. Konversi paralel yaitu suatu pendekatan di mana sistem baru dan lama dioperasikan secara serentak selama periode tertentu. Di dalam paralel, output dari suatu sistem diperbandingkan dan perbedaan-perbedaan yang ada dicoba untuk diatur. Keuntungan pokok dari paralel bagi organisasi pemakai ialah perlindungan yang lebih aman dari kegagalan sistem yang baru. Sedangkan kelemahannya, metode konversi seperti ini akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan duplikasi pemakaian fasilitas dan personal, karena memang pada saat yang sama harus dioperasikan dua sistem. Untuk melakukan konversi paralel perlu diperhatikan, yang pertama, bahwa suatu target waktu tertentu harus ditetapkan untuk menentukan kapan operasi paralel harus dihentikan hingga organisasi dapat mengoperasikan sistem tunggal. Yang kedua, apabila terdapat perbedaan kinerja antara sistem lama dan sistem baru, harus dipastikan bahwa perbedaan itu muncul dari input yang sama. Konversi moduler seringkali disebut sebagai pendekatan konversi paduan. Yang dimaksud adalah implementasio dari suatu sistem yang di dalam organisasi secara sedikit demi sedikit. Misalnya, suatu sistem pembukuan terotomatisasi sudah terbukti sukses pemakaiannya pada suatu instansi daerah, maka dapat diterapkan pada instansi daerah lain. Keuntungannya, yang pertama, resiko kegagalan sistem dapat dilokalisasi. Yang kedua, masalah dapat diidentifikasi secara dini.
dan dikoreksi sebelum dilaksanakan implementasi lebih lanjut. Yang ketiga, pegawai operasional yang lain dapat dilatih di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya sebelum sistem implementasikan di lokasi mereka. Kelemahannya memakan waktu yang lama. Konversi bergantian. Pendekatan ini mirip dengan konversi moduler. Bedanya adalah bahwa penentuan tahap-tahap pergantian sistem tidak dilakukan terhadap organisasi melainkan pada sistemnya sendiri. Contoh, konversi dapat dimulai dari implementasi kegiatan pengumpulan data baru dan berikutnya mekanisme penyumbangan interface dengan sistem lama yang akan diubah. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, tingkat perubahan dalam organisasi dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan teknis. Adapun kerugiannya yaitu biayanya lebih tinggi. Selanjutnya, pengendalian sistem. Ada ancaman internal, 1. Kesalahan input, 2. Sabotase, 3. Informasi yang tidak akurat, 4. Sistem antar bagian yang tidak kompatibel, 5. Pencurian perlengkapan sistem. Adapun ancaman eksternalnya yaitu 1. Akses program yang tidak berhak, penggunaan fasilitas yang tidak berhak, sistem yang mudah diduplikasi, lalu sabotase, yang terakhir bencana alam. Selanjutnya, tujuan pengendalian sistem. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua, availability atau ketersediaan. Yang ketiga, integrity atau keterpaduan. Selanjutnya, teknik pengendalian. 1. Pengendalian akses. 2. Firewall. 3. Pembuatan backup data. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.